Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 1 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima Kristus sebagai momen puncak dalam hidup kami, agar kami boleh menerima momen puncak saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita pada hari Minggu 1 Februari 2026 dengan judul Momen Puncak. Ayat inti diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 2. Firman Tuhan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Bacaan renungan. Umat Israel, karena keberdosaan mereka, dilarang mendekati gunung ketika Allah hendak turun untuk menyatakan hukum-Nya, supaya mereka tidak binasa oleh kemuliaan hadirat-Nya yang menyala-nyala. Jika perwujudan kuasa-Nya begitu dahsyat di tempat yang dipilih untuk menyatakan hukum Allah, betapa mengerikannya pengadilan-Nya ketika Ia datang untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan kudus itu. Bagaimana orang-orang yang telah menginjak-injak otoritas-Nya dapat bertahan menghadapi kemuliaan-Nya pada hari pembalasan terakhir? Ketika hadirat ilahi dinyatakan di Sinai, kemuliaan Tuhan tampak seperti api yang menghanguskan. Tetapi ketika Kristus datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikat kudus, seluruh bumi akan menyala oleh terang dahsyat dari hadirat-Nya. Sejak manusia diciptakan, tidak pernah disaksikan perwujudan kuasa ilahi yang begitu dahsyat seperti pada saat hukum Allah dikumandangkan di Sinai. Di tengah guncangan alam yang mengerikan, suara Allah terdengar dari awan bagaikan bunyi sangkakala. Gunung itu berguncang dari dasar sampai puncak, dan umat Israel pucat dan gemetar ketakutan, tersungkur dengan wajah ke tanah. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ibrani 12 ayat 26. Ketika Musa turun dari hadirat ilahi di atas gunung, setelah menerima loh-loh hukum, Israel yang bersalah tidak sanggup menahan cahaya yang memuliakan wajahnya. Betapa lebih lagi orang-orang berdosa tidak akan sanggup memandang Anak Allah ketika Ia datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, dikelilingi seluruh bala tentara surga untuk melaksanakan penghakiman atas pelanggar hukum-Nya dan yang menolak pendamaian-Nya. Namun, di tengah badai penghakiman ilahi, anak-anak Allah tidak akan memiliki alasan untuk takut. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Yoel 3 ayat 16. Hari yang membawa ketakutan dan kebinasaan bagi para pelanggar hukum Allah
akan membawa bagi orang-orang yang taat sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatalanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Gambaran Allah memberikan hukumnya di Gunung Sinai menjadi gambaran bagaimana Yesus datang kedua kali nantinya. Namun terlepas dari semua itu, tetap terlihat adanya dua kelompok. Siapakah yang hadir di Gunung Sinai saat 10 hukum diberikan kepada Musa? Science of the Times tanggal 12 November tahun 1894 paragraf 7 berkata, dalam persatuan dengan Bapa, Kristus memberitakan hukum di tengah gemuruh Gunung Sinai kepada orang-orang Yahudi, dan ketika ia menampakkan diri di bumi sebagai manusia di antara manusia, ia datang sebagai keturunan Abraham. Dalam menyatakan hukum, Yesus bersatu dengan Bapanya saja. Tidak ada pribadi yang lain. Sebab hukum yang disampaikan adalah hukum Bapanya. Patriarchs and Prophets halaman 366 paragraf 2 berkata, di tengah kemegahan Gunung Sinai yang dahsyat, Kristus menyatakan di hadapan seluruh umat 10 perintah hukum Bapanya. Inilah pentingnya Yesus bersatu dengan Bapanya dalam menyampaikan 10 hukum, yaitu 10 hukum Bapanya. Itu sebabnya Bapa hadir bersama Yesus. Manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 33 berkata, Kristuslah yang menyampaikan hukum dari Gunung Sinai. Otoritas yang digunakannya untuk berbicara jelas merupakan wewenangnya, namun itu juga merupakan wewenang Bapa. Anak Allah tidak dapat dipisahkan dari Bapanya. Hukum Allah adalah ekspresi karakter Bapa dan Anak. Tetapi di lembah Gunung Sinai ada yang sembah berhala dalam bentuk patung anak lembu emas, dan yang menyembah berhala lebih banyak daripada yang setia kepada Allah Bapa dan Anaknya. Keluaran 32 ayat 25 dan 26 berkata, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Dari 12 suku Israel yang baru keluar dari Mesir, hanya satu suku yang tetap setia kepada Allah Bapa dan Anaknya. Bani Lewi tidak turut menyembah patung anak lembu emas tersebut. Hanya sedikit yang setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Mayoritas menyembah berhala. Mengapa kita perlu ketahui kebenaran ini? Sebab ini juga ujian di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang setia menyembah satu-satunya Allah yang benar hanya sedikit. Mayoritas menyembah berhala yang disebut Trinitas. Dunia kekristenan dan gereja Advent yang sekarang ini sama-sama menyembah Trinitas. Karenanya, kelompok yang mana yang dapat tahan akan hari kedatangan Kristus? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri bila Yesus menampakkan diri? Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 40 paragraf 5. Ketika Musa turun dari hadirat ilahi di atas gunung setelah menerima loh-loh hukum, Israel yang bersalah tidak sanggup menahan cahaya yang memuliakan wajahnya. Betapa lebih lagi orang-orang berdosa tidak akan sanggup memandang anak Allah ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya, dikelilingi seluruh bala tentara sorga untuk melaksanakan penghakiman atas pelanggar hukumnya dan yang menolak pendamaiannya. Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya. Tidak ada Trinitas di sorga. Mereka yang melanggar hukum Bapanya tidak sanggup untuk melihat momen puncak tersebut saat Yesus datang kedua kali. Pada zaman Musa ada 3.000 orang yang dihukum mati. Pada waktu Yesus datang kedua kali nanti lebih banyak lagi yang menerima kebinasaan oleh karena pelanggaran mereka. Mengapa yang 3.000 itu harus terima hukumannya? Patriarchs and Prophets halaman 325 paragraf 1 berkata, dosa ini perlu dihukum, yaitu dosa penyembahan berhala, sebagai kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitarnya tentang ketidaksetujuan Allah terhadap penyembahan berhala.
Dengan menegakkan keadilan atas yang bersalah, Musa sebagai alat Allah harus meninggalkan catatan protes yang khidmat dan terbuka terhadap kejahatan mereka. Apakah Israel sudah diingatkan sebelumnya betapa pentingnya untuk setia kepada Allah Bapa? Oh ya, Keluaran 19 ayat 3-6 berkata, "Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, 'Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah menukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.' Namun Israel melupakan janji ini dan mengikuti akan dorongan hatinya untuk melakukan apa yang mereka mau, yaitu sembah berhala. Karenanya, hukuman harus dijatuhkan menjadi pengingat. Namun sayangnya umat manusia sampai sekarang tetap saja kembali jatuh kepada kesalahan yang sama. Mayoritas manusia di dunia ini sembah Trinitas dalam berbagai bentuk. Ini adalah Trinitas Hindu yang disebut juga Trimurti. Inilah Trinitas dalam agama Buddha yang disebut dengan Trikaya, yang secara harafiah berarti 3 tubuh. Ini sebenarnya mirip dengan Triteisme, namun itu semua turunan dari Trinitas. Selanjutnya, ini adalah berhala yang disembah oleh bangsa India dan juga bangsa Jepang. Jika kita perhatikan setiap gambar yang tadi ditampilkan hingga saat ini, ditemukan banyak arti dari setiap gambar. Lalu, mengapa harus selalu 3 dan bukan 2 atau 4, tetapi selalu 3? Sebab itu berasal dari menara Babel. Bangsa Sumeria punya 3, Babylon juga 3, Nimrod, Semiramis, Tamus, Yunani 3, Mesir 3, Roma 3, Jerman 3, Irlandia 3. Semua bangsa-bangsa ini menyembah ilah-ilah yang jumlahnya 3. Ada yang lain, tapi yang tertinggi adalah yang 3 ini. Inilah daftar bangsa-bangsa yang sembah Trinitas sesuai dengan namanya masing-masing. Semua ini bersumber dari Babylon. Karenanya kita semua dipanggil untuk menjadi juru kabar Allah untuk amarkan dunia agar kembali kepada Bapa. Itulah pekabaran malaikat pertama. Itulah sebabnya Allah curahkan roh anaknya pada hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 40 dan 41. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada kemurtadan di Sinai, 3.000 mati. Tetapi pada pertobatan pada hari Pentakosta, 3.000 bertobat. Inilah pentingnya kita menerima kecurahan Roh-Nya Kristus yang kudus, agar kuasa yang sama dapat menjadi bagian kita untuk mengabarkan kepada dunia, untuk kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan tinggalkan berhala Trinitas. Sebab waktunya semakin singkat, dan mereka yang setia tidak akan takut akan penghakiman Allah. Maranatha halaman 40 paragraf 6 menyatakan, namun di tengah badai penghakiman ilahi, anak-anak Allah tidak akan memiliki alasan untuk takut. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Yoel 3 ayat 16. Hari yang membawa ketakutan dan kebinasaan bagi para pelanggar hukum Allah akan membawa bagi orang-orang yang taat sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Inilah bagian dari mereka yang sembah Allah yang benar, Allah Bapa di dalam anaknya, oleh menerima roh anak Allah dalam hati kita. Inilah momen puncak saat ini untuk mempersiapkan kita pada momen puncak berikutnya yang tidak lama lagi, yaitu yang akan terjadi saat Yesus datang kembali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang mengingatkan kami pentingnya untuk menyembah Engkau ya Bapa, dan menyembah anak-Mu, selaku satu-satunya jalan kembali kepadamu. Sebab itulah ujian pada penghujung akhir zaman ini, sebagaimana itu ujian di Gunung Sinai. Bangsa Israel, meski sudah diamarkan, meninggalkan Engkau dan sembah berhala. Demikian juga dengan Israel rohani, meninggalkan Engkau ya Bapa dan anak-Mu dan sembah berhala Trinitas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan memiliki rohnya Kristus itulah wujud kami menerima kecurahan Roh Kudus, dan memampukan kami menjadi juru kabar-Mu, mengabarkan tentang pekabaran 3 malaikat kepada dunia, agar semakin banyak orang yang bertobat kembali kepadamu, sebagaimana pada jemaat mula-mula. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.